Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel saya ini ya, di Stilfo Channel yang membahas masalah edukasi dan motivasi, asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis. Jadi buat teman-teman saat ini dimanapun kalian berada ya, saya tetap berdoa teman-teman yang terdampak ya, apalagi yang masih awal-awal terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini semoga cepat sembuh dan kembali bisa beraktivitas seperti yang dulu lagi. Oke, buat teman-teman semua, sebelum saya lanjut, saya minta bantuannya untuk bisa subscribe channel ini ya. Subscribe channel ini untuk membantu mengembangkan channel ini agar banyak teman-teman kita yang di luar sana yang terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini bisa mengetahui dan mereka juga bisa termotivasi dengan video-video yang saya buat ini. Dan saya juga semakin semangat untuk membuat video-video terbaru, memotivasikan teman-teman semua agar bisa cepat pulih, sembuh dari penyakit ini. Baik teman-teman semua, saya infokan buat teman-teman semua juga bahwa saya berdomisili di Kota Jayapura, Provinsi Papua ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau berinteraksi secara langsung khususnya yang ada di Kota Jayapura bisa nanti langsung hubungi saya di nomor ini ya, atau teman-teman juga yang mau bergabung di grup asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis bisa ambil nomor saya juga di bawah ini ya. Terus WA ke saya dengan kata kunci asam lambung. Seperti itu. Nanti saya akan gabungkan ke dalam grup. Jadi di dalam grup itu kita semua membahas masalah asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis untuk saling memberikan motivasi dan edukasi biar teman-teman semua merasakan ketenangan di dalam menjalani setiap proses dari penyakit atau sensasi yang datang pada tubuh kita. Karena penyakit ini yang saya mau katakan, penyakit ini lebih jelasnya di kita mau penjelasan ya atau dimengerti apa yang kita rasakan saat ini. Karena kalau bagi kita semua yang terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, kita mau curhat juga ke keluarga kita, tapi kadang membuat kita emosi, membuat kita jengkel, membuat kita hilang mood karena keluarga kita sendiri atau suami, istri, anak-anak ya tidak memahami akan apa yang uh, kita rasakan gitu. Karena mereka juga kan tidak mengetahui penyakit apa yang kita rasakan gitu. Sehingga malah mereka menganggap kadang dari keluarga atau orang-orang di sekitar kita menganggap bahwa kita ini ada gangguan pikiran ya. Tetapi memang jelas seperti itu, memang kita gangguan pikiran gitu. Pikiran kita yang lagi gangguan yang sebenarnya ya. Buat teman-teman semua ya, yang saat ini yang masih terdampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini yang masih banyaknya sensasi yang datang pada tubuh kita ya. Saya mau anjurkan teman-teman semua tetap jaga pola pikir kita, jangan selalu ada sensasi datang kita langsung panik, kita langsung cemas berlebihan, langsung ketakutan ya, langsung psikosomatis ya, sehingga malah menyusahkan diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, pada saat ini di video ini saya mau membahas masalah pengeluhan-pengeluhan teman-teman tentang jantung terasa melemah gitu. Jantung terasa melemah. Nah, kenapa sensasi itu datang pada kita ya? Kalau untuk masalah jantung itu terasa melemah itu sudah karena pemikiran kita yang terlalu negatif ya. Pemikiran kita yang sudah menghayal terlalu jauh atau berpikiran tentang apa yang belum terjadi begitu atau kita merasa-rasa pada diri kita sendiri ya.
Karena terkadang kalau sudah sakit di bagian dada, sudah menembus ke belakang ya, sudah tidak rasa nyaman di bagian tulang belakang, tulang belikat seperti itu. Kadang teman-teman sudah merasa-rasa, sudah apa ya dikatakan itu, sudah siaga dan terus sudah merenung. Akhirnya kita merasa bahwa jantung kita mulai terasa agak lemah ya, terasa agak jantung lemah. Tetapi yang saya mau katakan kepada teman-teman itu hanyalah pola pikir kita yang salah begitu. Pola pikir kita yang salah, jadi ketika sensasi itu datang, kita sudah takut untuk berdiri, ya, takut berdiri atau menarik nafas nafas panjang juga kita kadang sudah agak takut ya, karena kita sudah merasa-rasa. Jadi ketika kita berpikir yang negatif dan kita sudah merasa-rasa sensasi yang datang pada tubuh kita, kita sudah siaga, akhirnya benar-benar direspon oleh tubuh. Gitu ya, teman-teman, direspon oleh tubuh dan menjadi ketakutan tersendiri buat kita, kecemasan berlebihan gitu loh. Ya, buat teman-teman semua. Jadi kalau sensasi masalah jantung agak terasa lemah gitu, itu hanyalah pola pikir kita, teman-teman ya. Pola pikir kita. Kalau sudah ada rasa begitu, gerakin aja tubuhnya. Gerakin, bikin gerakan-gerakan yang ringan gitu. Berdiri, ya, atur nafasnya, berpikir yang positif, terus buat gerakan-gerakan tubuh yang ringan. Begitu, teman-teman. Nah, karena kalau sudah terasa jantung agak lemah gitu kan, dia sudah menjalar itu. Sudah sampai ke punggung, sudah sampai ke tulang belakang ya. Tulang belakang sudah rasa nggak nyaman di bagian pertengahan pasti ya. Bagian pertengahan, terus di belikat, sudah rasa nggak enak gitu. Baru terus postur badan kita yang bagian kiri kayak udah rasa kebas, kayak udah rasa mau kayak mati rasa begitu ya. Terus rasa pokoknya nggak enak ya. Kalau dipijit-pijit begini baru terasa enak gitu. Jadi itu sensasi ya. Itu sensasi dari pemikiran kita, teman-teman. Pemikiran kita yang kadang kalau uh, kita cermati, kita sudah terlalu berpikir hal yang negatif gitu. Jadi kalau apa yang datang pada sensasi yang datang pada tubuh kita yang sebenarnya itu biasa-biasa saja ya bagi orang normal, tetapi bagi kita yang penderita asam lambung GERD, anxiety dan psikosomatis ini kita sudah merasakan itu luar biasa karena perasaan kita lagi sensitif, pikiran kita juga lagi gangguan, ya mental health kita lagi hancur. Jadi buat teman-teman semua yang merasakan sensasi jantung terasa melemah itu hanya pikiran kita ya, itu hanya perasaan kita. Karena apa begini, teman-teman berpikir saja logika. Kalau kita penyakit jantung, yang pertama kita tidak bisa capek, gitu. Itu kalau penyakit jantung, kita bergerak sedikit saja, udah langsung pingsan, gitu. Capek dan pingsan gitu. Ngos-ngosan dan pingsan. Itu kalau penyakit jantung ya. Atau kita sudah nggak bisa jalan-jalan sehat. Jalan sehat, terus berolahraga kita sudah nggak bisa. Itu kalau kita punya penyakit jantung. Ya, jadi teman-teman semua kita harus cermati baik-baik, berpikir secara logika dengan akal pikiran yang positif bahwa kita ini sehat. Kita baik-baik saja. Apalagi kalau teman-teman sudah periksakan diri ke dokter bahwa jantung teman-teman itu normal, jantung teman-teman itu sehat, ya berarti itu sehat, teman-teman ya. Jadi jangan menganggap kita yang lebih pintar dari dokter. Dokter itu sudah sangat pintar karena dia sekolah dengan eh, kapasitas dia yang ada saat ini dan dia memeriksa kita, dia mengatakan bahwa jantung kita baik dan sehat-sehat saja berarti kita sehat, baik gitu. Jadi nggak usah terlalu berpikir negatif. Kalau kita berpikir terlalu negatif, kita berpikir terlalu mengada-ngada,
itu menimbulkan kesusahan bagi diri kita sendiri, teman-teman ya. Karena apa? Kita sudah terlalu takut, kita sudah terlalu panik, kita sudah terlalu cemas. Akhirnya hal-hal yang sebenarnya hal-hal yang sebenarnya normal pada tubuh kita, kita menganggapnya semua itu sakit gitu. Atau semuanya itu lagi gangguan gitu. Padahal sehat, normal gitu. Saya dulu seperti itu teman-teman ya. Saya dulu seperti itu. Kalau saya kadang saya rasa jantung saya kalau saya mau berbuat segala sesuatu yang ringan-ringan saja saya takut karena apa? Saya pikir nanti jantung saya berdebar kencang. Dan dulu saya ada kayak yang mau ada rasa kayak ada yang mau keluar dari sini. Terus itu sangat horor ya buat saya, sangat horor karena saya pikir, wah, pada saat sensasi itu datang saya kayak mau hilang ini, hilang fokus gitu. Dan kerasa kayak mau mati gitu. Terus langsung karena langsung panik ya, langsung takut, sensasi langsung datang, nggak enak di bagian tulang belakang ya, di bagian belikat, terus tangan kiri udah kayak kram, kebas gitu, udah kedutan, kesemutan. Nah, itulah yang kita rasakan pada saat kita menanggapi sensasi yang datang pada tubuh kita dengan negatif. Jadi yang saat ini yang saya mau katakan intinya kepada teman-teman semua, teman-teman harus berpikir positif ya, berpikir positif. Yang sekarang apalagi kita ini yang dikatakan penderita asam lambung GERD, anxiety dan psikosomatis ini yang sudah melewati 4-5 bulan ke atas itu, yang intinya asam lambung kita, penyakit lambung kita sudah aman. Tetapi kalau masih ada kecemasan, masih ada ketakutan, teman-teman harus tahu, yang gangguan berarti pikiran kita, sudah bukan lambung kita. Karena lambung kalau ada lukanya, ada peradangannya, minum obat yang dianjurkan dokter, 1, 2, sampai 3 bulan itu sudah selesai buat saya. Nah, tetapi kalau masih berkepanjangan dan terus-menerus dihantui rasa ketakutan, panik, cemas, berarti yang gangguan pikiran kita, teman-teman. Yang gangguan pikiran kita, yang gangguan pikiran kita. Dan untuk solusinya itu, kita harus berpikir positif, bahwa kita yang harus mengkontrol pikiran kita, bukan pikiran yang mengkontrol kita. Karena kita yang punya pikiran, bukan pikiran yang punya kita. Begitu, ya, teman-teman. Sugestikan pada diri kita sendiri bahwa kita yang harus mengkontrol pikiran kita, bukan pikiran yang mengkontrol kita. Kalau pikiran yang mengkontrol kita, segala macam penyakit apapun datang pada kita. Dan itu menyusahkan diri kita sendiri. Jadi itu yang saya tiap kali saya katakan dalam video saya, mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus mau keluar dari zona nyaman, melawan rasa takut itu, berpikir positif kalau mau sembuh. Karena dampak terbesar lambung kita dari pikiran kita. Ya, yang membuat gagal fungsi lambung kita pikiran kita. Yang membuat dispepsia fungsional itu pikiran kita. Yang membuat nyeri-nyeri ya di bagian perut itu ketika kita stres berkepanjangan, ketika kita terlalu berat beban yang kita tampung di pikiran kita, terlalu banyak pikiran lah, seperti itu ya teman-teman. Udah langsung berdampak pada lambung kita. Akhirnya yang susah ya kita. Mau minum obat lambung sebanyak apapun, kalau yang bermasalah pikiran kita, lambungnya juga tetap ikut bermasalah dan mau diminumkan obat apapun tidak akan sembuh. Gitu ya. Kalau lambung itu dipicu oleh pikiran kita. Jadi buat teman-teman semua, tetap semangat ya, tetap semangat. Kalau bisa terus terapi air hangat yang agak strong gitu setiap hari bagi kita penderita ya.
Kalau sedang datangnya sensasi, langsung duduk, rileks, minum air hangat yang agak strong ya. Kalau mau dipakaikan gula, silakan pakaikan gula gitu, tidak masalah. Jadi kita harus mengkontrol dan mengelola pemikiran kita menjadi positif. Begitu. Jadi kalau teman-teman yang saat ini merasakan sensasi jantung terasa lemah, jantung berdebar dan sekian semuanya ya, itu hanyalah sensasi. Itu sensasi yang datang dari pikiran kita. Karena kita terlalu takut, kita terlalu panik, kita terlalu siaga, kita terlalu mengada-ngada, dan kita terlalu berandai-andai. Sehingga apa yang kita pikirkan direspon oleh tubuh. Seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, tetap semangat. Kalau saya sembuh dan sekian banyak orang di luar sana yang mengidap atau terdampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, mereka bisa sembuh. Teman-teman juga yang saat ini menonton video ini pasti bisa sembuh. Begitu, oke? Jadi buat teman-teman yang mau bergabung di grup, ambil nomor saya ya. Terus WA dengan kata kunci asam lambung gitu. Bergabung di grup saya itu gratis. Tidak ada pungutan biaya apapun. Karena motivasi saya hanya ingin berbagi untuk membantu teman-teman semua pulih, sembuh dari penyakit yang sangat mengganggu ini ataupun jeratan-jeratan dari pemikiran-pemikiran yang salah. Begitu ya buat teman-teman, jangan lupa bantu subscribe untuk membantu channel ini berkembang biar orang-orang di luar sana yang terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, mereka juga bisa menonton video-video edukasi dan motivasi dari saya, sehingga mereka bisa termotivasi, mereka bisa memahami penyakit ini, mereka tahu akan penyakit ini, dan mereka bisa berpikir positif bahwa semua yang datang pada tubuh kita itu hanya dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Dan semua akan berlalu seiring waktu, step by step dalam proses penyembuhan, sehingga ada di satu titik kita akan mengalami kesembuhan yang sempurna. Demikian video dari saya, salam sehat dan terima kasih.